Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum bersama dengan tujuan satu, menentukan frekuensi alamiah suatu benda. Kemudian tujuan yang kedua adalah menentukan kecepatan bunyi melalui percobaan resonansi dengan pipa. Teman-teman, apa saja alat yang kita butuhkan? Nanti satu laptop kita gunakan untuk analisis data nanti ya. Jadi data kita masukkan ke laptop. Kemudian yang kedua benda. Nanti bendanya teman-teman terserah. Saya menggunakan mangkok stainless ya, satu ini. Nah, kemudian yang kedua botol. Teman-teman, botolnya nanti terserah. Saya pertama botolnya itu saya menggunakan botol pencuci tangan. Kemudian botol yang kedua itu saya menggunakan botol kecap. Benda yang keempat saya menggunakan garpu tala ya. Kalau teman-teman tidak ada garpu tala nggak masalah ya, nanti teman-teman pakai apa benda di sekitarnya. Nanti teman-teman ya paling tidak minimal 4 benda yang dipilih. Kemudian untuk menentukan kecepatan bunyi di udara, nanti teman-teman alat yang digunakan satu pipa ya, pipa seperti ini. Kemudian ada air, saya menggunakan galon ya, teman-teman boleh menggunakan ember ya. Saya menggunakan galon karena nanti kita akan menggunakan frekuensi generator dari HP. Nah, nanti khawatir saya kalau menggunakan menggunakan ember ketika saya gunakan seperti ini nanti nyemplung masuk ke ember yang berisi air. Maka saya menggunakan galon yang tutupnya di sini tertutup gitu ya. Maksudnya menyempit begitu. Teman-teman boleh menggunakan ember, yang penting nanti ketika praktikum hati-hati jangan sampai nanti masuk ke dalam ember. Mari kita melakukan praktikum yang pertama. Teman-teman membuat tabel di Excel. Membuat tabel di Excel. Ini tabel di Excel seperti ini. Nanti nomor 1, 2, 3, 4 boleh 5, 6, 7, 8, 9 terserah. Kemudian ada benda yang diukur nanti dituliskan di sini. Kemudian sedang buat praktikum ya. Kemudian frekuensi alamiah. Nah, nanti dituliskan frekuensi alamiahnya apa. Kemudian resonansi. Nah, oh ya, ada yang saya lupakan teman-teman. Nanti teman-teman install aplikasi. Yang pertama adalah Spectroid. Nah, Spectroid itu ada di sini di Google Play. Tulis saja Spectroid. Saya sudah menginstalnya di sini. Kemudian yang kedua teman-teman menginstal frekuensi generator ya. Nanti teman-teman silahkan install yang ini yang ini nanti di install. Saya juga sudah menginstalnya. Nanti ini digunakan untuk Spectroid, nanti kita gunakan untuk mengukur frekuensi alamiahnya. Kemudian untuk frekuensi generator nanti kita gunakan untuk sumber bunyi dengan frekuensi tertentu ya. Mari kita coba praktikum yang pertama. Saya akan menggunakan garpu tala teman-teman ya. Saya menggunakan garpu tala seperti ini. Nah, saya akan coba saya pindahkan terlebih dahulu ini biar teman-teman lihat garpu tala. Kemudian saya akan dekatkan mikrofon saya ini di dekat garpu tala ya, seperti ini. Kemudian kita buka di HP, kita buka Spectroidnya, kita buka. Kemudian kita pukulkan garpu talanya. Perhatikan
manakah frekuensi yang terukur? Nah, perhatikan. Ini yang terukur adalah 451 ya. Maka teman-teman silahkan bisa tuliskan di sini di Excel. Saya tuliskan garpu talang. Kemudian frekuensi yang terukur adalah 451. Kemudian apakah terjadi resonansi atau tidak? Nah, bagaimana cara praktikumnya? Jadi nanti misalkan ada benda gitu ya, ada benda. Perhatikan teman-teman, di sini kita buka frekuensi generator. Kemudian kita kan tadi sudah mengukur frekuensi alam ayahnya 451, maka kita tuliskan di sini 451. Kemudian kita nyalakan frekuensi, volumenya kita naikkan, kemudian didekatkan dengan garpu talang. Ya, saya karena di sini di garpu talang ini ada rongganya di sini, saya masukkan sini. Nah, apakah terjadi resonansi? Perhatikan, saya stop, kemudian saya akan coba apakah ini bergetar atau tidak. Saya dekatkan ya, saya matikan. Nah, ini suaranya masih terdengar ya, meskipun kecil ya. Maka teman-teman, kalau sudah kita tuliskan di sini terjadi resonansi, ya begitu. Kemudian untuk benda yang kedua, yaitu ini ya, saya menggunakan botol kecap. Kemudian kita buka kembali frekuensi generatornya. Spektroid ya. Kita buka spektroid. Kemudian kita ukur frekuensinya. Terukur di sini 311 ya. Kita tuliskan di ininya botol kecap gitu ya. Kita tuliskan botol kecap. Kemudian tadi berapa? 311 ya. 311. Kita akan mencoba menggunakan frekuensi generator dengan frekuensi 311. Apakah terjadi resonansi pada rongga udara ini 311. Kita tuliskan 311. Nah, perhatikan, kemudian kita nyalakan. Coba kita dekatkan ya. Nah, terjadi resonansi ya. Perhatikan ini. Nah, dia semakin keras. Ya, ini terjadi resonansi teman-teman. Nah, kemudian kita coba dengan frekuensi berbeda. Apakah misalkan ini 1000 ini ya, 1048 Hz. Saya dekatkan ke sini, ini tidak terjadi resonansi karena frekuensi alamiahnya adalah 311. Maka kita tuliskan di sini terjadi resonansi. Kemudian praktikum berikutnya saya akan menggunakan botol ini. Nah, kita akan mengukur berapakah frekuensi alamiahnya. Ya, botol ini sabun pencuci tangan ya. Kita nyalakan, kemudian kita masuk ke spektroid kembali ya. Di sini terlihat frekuensinya adalah 258. Saya cek kembali.
258 kita tuliskan. Memang ketika kita mengukur frekuensi itu berubah-ubah ya. Kadang 260, yang ini kan tadi 261. Kemudian saya lihat 258. Nah, teman-teman putuskan yang sering muncul yang mana ya. Jadi saya lihatnya adalah 258. Saya tuliskan di sini, ini adalah botol apa? Sabun cuci tangan, sabun cuci tangan gitu. Nah, apakah ketika kita suara kita setting dengan frekuensi 258, apakah terjadi resonansi? Nah, kita cek, perhatikan. Makin keras ya. Jadi ini speakernya HP saya ada di sini. Saya dekatkan ke lubangnya. Nah, semakin keras saya tekan. Nah, inilah yang dinamakan resonansi pada rongga udara yang ada di botol kecap, botol sabun cuci. Kemudian coba saya naikkan dengan frekuensi sekian, misalkan ya 1838, apakah terjadi resonansi? Enggak terjadi teman-teman ya, sama aja. Jadi suaranya tidak menjadi keras, tapi sama aja. Nah, ini tidak terjadi resonansi ketika bukan frekuensi alamiahnya. Maka kita petik di sini ya. Kemudian berikutnya teman-teman, kita hanya di sini praktikumnya secara kuantitatif, tapi pengukurannya hanya sekali saja. Kemudian kualitatifnya kita mengamati apakah terjadi resonansi atau tidak, begitu untuk tujuan praktikum pertama. Dan mudah-mudahan dengan praktikum ini teman-teman bisa memahami apa itu resonansi ya. Berikutnya saya menggunakan ini ya. Kemudian saya akan coba ukur menggunakan spektroid kembali, berapakah frekuensinya ya. Saya pukul. Nah, coba saya cek ya. Coba saya pukul di sini ya, sebelah sini. Nah, memang ini coba saya pukul ya, saya letakkan ini ya. Nah, ini terukur di tempat saya adalah 480 tadi. Sebentar. 349 yang sering muncul. Atau saya coba agar ini ya, ternyata berubah-ubah ya frekuensinya. Bagaimana caranya agar mono ya, karena saya memegang ini beberapa ada mikrofon, kemudian HP, memang agak sedikit ribet. Kita coba. Nah, ini lebih teratur. 1570 ya. 1570 kita tuliskan di sini 1570. Kemudian ini namanya saya tuliskan mangkok stainless. Kemudian kita coba ya, apakah dengan frekuensi itu apakah terjadi resonansi atau tidak. Kita masuk ke frekuensi generator, kita tuliskan 1570.
Kemudian kita dekatkan ke telinga kita, kira-kira ini bergetar atau tidak. Kita matikan. Ya, saya tidak mendengarnya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mencari benda yang sekiranya mudah untuk bergetar. Ya, secara konsep karena ini frekuensinya 1570, kemudian saya nyalakan suara dengan frekuensi 1570, seharusnya saya mengatakan secara konsep ini dia ikut bergetar. Tapi ini tidak bisa saya rasakan. Nah, nanti teman-teman silahkan nanti kira-kira alasannya apa, kenapa benda itu bisa diamati ketika beresonansi dan bisa juga tidak. Itu untuk praktikum pertama. Praktikum pertama dengan tujuan pertama. Nah, nanti kita akan mencoba percobaan yang kedua, yaitu adalah menentukan kecepatan bunyi di udara. Nah, mari kita praktikum kedua. Pada percobaan yang kedua, kita akan menentukan kecepatan bunyi di udara ya. Teman-teman perlu siapkan terlebih dahulu tabelnya. Nanti tabelnya nomor, frekuensi. Nanti kita menggunakan frekuensi generator. Kemudian nanti L1 ketika terjadi resonansi pertama dituliskan berapa senti. Kemudian L2 itu ketika terjadi resonansi kedua. Nah, kita langsung praktikum saja. Kita langsung menggunakan frekuensinya 1000, teman-teman. Caranya seperti ini, kita tuliskan dulu frekuensinya 1000, kemudian kita nyalakan. Nah, kemudian ini pipa ini kita butuh spidol ya nanti ya, butuh spidol nanti untuk menggaris letaknya ada di mana. Nah, kemudian ini kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita turunkan. Nah, sebentar saya dekatkan soalnya naik. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah terjadi resonansi pertama, teman-teman. Ini suaranya keras, ya, suaranya keras. Kemudian kita stop terlebih dahulu. Kita akan tandai. Ya, kita tadi sudah menandai di sini ya. Jadi ini yang tercelup di dalam air. Kemudian yang kita ukur L yang 1 itu adalah dari sini sampai ke ujung sini ya. Kita ukur dan kita peroleh datanya sebesar 22,1 cm. 20, frekuensinya tadi 1000, kemudian L1-nya kita peroleh L1-nya tadi 20, saya ulangi lagi ya. 22,1 ya. 22,1 cm ya, ini dalam centimeter. Teman-teman harus hati-hati ketika di Excel teman-teman itu titik atau koma itu harus diperhatikan. Nah, ini punya saya titik ya, 22,1, komanya itu menggunakan titik. Berikutnya kita akan menentukan L2-nya dengan cara yang sama. Kita masukkan lagi. Nah, apakah nanti terjadi resonansi? Nah, kita lihat, jika tidak berarti ini pipanya kurang panjang ya. Sebentar saya bukakan kembali frekuensi generatornya. Tadi frekuensinya 1000. Nah, kita coba kembali. Gelap di sini. Ya. Ya. Nah, ini ya tadi di sini ya. Kita masukkan. Nah, ini tadi terjadi segini ya, kita masukkan.
masuk masuk terus. Nah, ini ya terjadi resonansi, suaranya sangat keras ya. Nah, kita tandai di sini. Nah, dan kita ukur berapakah L2-nya dari yang tercelup sampai ke, ini kan tercelupnya segini, yang tidak tercelup sekian. Nah, ini yang kita ukur ya. Ini sebesar 7,4 ya teman-teman. Ketika saya ukur menggunakan penggaris, L2-nya adalah 7,4 begitu. Teman-teman, setelah kita melakukan praktikum 1 kali, kita akan melakukan praktikum yang kedua dengan frekuensi yang berbeda ya. Dengan frekuensi yang berbeda, kita gunakan frekuensinya 1050, kita naikkan tiap 50 ya. Setelah kita melakukan praktikum sebanyak 10 kali, teman-teman ketika nanti praktikum bolehlah teman-teman praktikum 5 kali, tapi diusahakan dengan teliti teman-teman ya, diusahakan dengan teliti. Setelah saya melakukan 10 kali percobaan, saya peroleh data seperti ini. Saya memberikan frekuensi dengan peningkatan 50, 50, 50, nah, sampai seperti ini. Kemudian kita akan mencoba menganalisisnya. Nanti analisis datanya kita akan sederhana saja. Kita tidak menggunakan regresi linear, akan tetapi kita akan menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Nah, saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Jadi tadi kita sudah praktikum menggunakan ember. Tapi kalau saya menggunakan galon begitu ya, misalkan ini adalah embernya, begitu. Kemudian di dalamnya ada air, kemudian di sini ada pralon. Nah, tentunya di sini. Nah, kemudian di sini ada sumber suara dengan frekuensi tertentu, ya, dengan frekuensi tertentu. Nah, saya akan mencoba menjelaskan nanti kenapa kita menggunakan resonansi pertama dengan resonansi kedua. Jadi begini teman-teman, ketika terjadi resonansi pertama, misalkan ya, ini saya anggap misalkan di sini ini adalah dia air, kemudian tentunya di sini adalah simpul, jadi ada suara masuk ke sini, kemudian dipantulkan. Nah, nanti akan terjadi superposisi ya. Nah, misalkan di sini begini misalkan, jadi seperti ini. Nah, ini namanya node, kemudian yang ini adalah anti node ya. Kalau di sini ini destruktif, ini sebenarnya interferensi ya teman-teman. Nah, jadi di sini adalah konstruktif. Nah, terjadinya resonansi itu ketika seperti ini. Nah, jadi kita ukur tadi L-nya berapa, itu kan? Ini adalah L1-nya. Nah, begitu. Kemudian ketika kita ukur kembali, kita masukkan semakin dalam. Nah, semakin dalam, maka kita nanti akan memperoleh, nah ini simpulnya, nah misalkan begini, seperti ini. Ini resonansi pertama, saya beri nama L1 panjangnya.
Oh iya, panjangnya saya mengukurnya bukan dari sini sampai ke, oh iya benar, saya mengukurnya dari apa? Dari pipa sampai ke air ya. Kemudian resonansi kedua saya ukur di sini adalah L2. Ini resonansi kedua. Ya. Coba perhatikan teman-teman. Sebenarnya saya itu mengukur kalau misalkan saya buat sebuah gelombang gitu ya. Ini saya mengukur ini resonansi pertama misalkan, oh iya, ini resonansi kedua, kemudian ini ya, ini resonansi pertama, itu resonansi pertama. Ini baru setengah dari panjang gelombang, setengah dari panjang gelombang. Nah, itu adalah L1 dikurangi dengan L2. Maka nanti panjang gelombangnya itu adalah 2 kalikan L1 dikurangi L2. Begitu ya teman-teman. Maka ketika kita menganalisis menggunakan Excel, kita akan menggunakan, kita tambahkan delta L begitu ya, delta L itu sama dengan ini dikurangi dengan ini. Tapi tentunya kita harus jadikan meter karena tadi kita mengukurnya dalam sentimeter semua. Dikalikan berapa senti ke meter itu naik 2 kan, maka 0,01. Maka hasilnya sebentar, ada kesalahan rumus di sini, harusnya 0,0. Nah, di tempat saya komputer saya ini koma itu menggunakan titik. Nah, kita enter, kemudian kita tarik saja ke bawah. Nah, setelah kita memperoleh delta L, untuk mencari lambda atau panjang gelombang, lambda atau panjang gelombang itu adalah 2 kalinya ini. Benar ya teman-teman? 2 kalinya ini. Nah, kita tarik kembali. Nah, kita tarik kembali. Nah, setelah itu kita akan mencari kecepatan di udara. Nah, V gitu aja ya. Saya tuliskan V. Itu V itu adalah kecepatan bunyi di udara. Teman-teman kita tahu bahwa kecepatan sebentar. Nah, V itu sama dengan lambda dikalikan dengan F ya. Panjang gelombang dikalikan dengan frekuensinya. Maka kita akan dapatkan V-nya itu sama dengan eh, lambda. Lambda itu ini lambda dikalikan dengan frekuensinya kita tadi ketika praktikum ya. Nah, ini V-nya kecepatannya 294 meter per sekon tentunya. Ya, kita tarik saja. Nah, dan bermacam-macam ya. V-nya ada yang lebih dari 340 ya. Karena teorinya itu kecepatan bunyi di udara itu nilainya adalah 342 meter per sekon. Nah, tapi dalam praktikum tentunya nilai-nilai ini ada yang pas, ada yang tidak. Itu ketika praktikum tentunya adalah wajar. Ya. Bagaimana kita menentukan hasil ukurnya? Nah, kita akan menggunakan kecepatan rata-rata, begitu. Rata-rata. Nah, kecepatan rata-ratanya adalah kita tuliskan aja average, gitu ya. Average. Nah, rata-ratanya adalah 342. Kemudian kita akan apa? Standar deviasinya ini digunakan untuk plus minusnya ya. Ini tentunya ralatnya kita menggunakan standar deviasi. Nah, itu sama dengan STDEV untuk sampel tentunya STDEV ya. Dari sini STDEV. Nah, ternyata teman-teman standar deviasinya itu sangat besar. Ini sampai 20 ya.
tidak masalah karena ketika praktikum memang seperti itu, nah, maka ketika terjadi seperti ini nanti eh, teman-teman nanti harus membahasnya ya. Nah, kita hasil praktikumnya kita tuliskan V itu sama dengan 342,75. Karena di sini maka kita bulatkan saja 75 artinya 343 plus minus. Nah, kita tuliskan plus minus kita bulatkan menjadi 20. Ya, artinya praktikum kita itu ralatnya itu besar sekali. Ya, karena di sini ada yang 294, ada yang 367. Ya, ketika praktikum seperti itu saya kira tidak masalah karena ini adalah praktikum dan tentunya teman-teman nanti berikan saran agar praktikumnya itu lebih teliti. Nah, kemudian ralatnya itu menjadi semakin kecil begitu teman-teman. Ini satuannya adalah meter per sekon. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman nanti buat laporan praktikumnya sesuai dengan formatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.